Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan membahas seputar wasiat. Walau judulnya pentingnya berwasiat sebelum meninggal, begitu kan ya? Tetapi kita akan bahas dengan rinciannya, semoga kita lebih mengerti apa itu wasiat. Wasiat adalah dalam definisi istilah para fuqaha al-idhnu bil-musa ilaihi bil-tabarru'i aw at-tasarrufi fil mali ba'da wafatil musi. Itu yang dinamakan dengan wasiat, di mana seseorang memberikan izin kepada orang lain ini dinamakan dengan musa ilaihi. Orang yang berikrar ini, yang mengucapkan ini, yang akan wafat ini namanya musi. Dia mengatakan, ketika saya wafat, maka rumah yang itu, gedung itu, atau sawah yang itu, atau rekening saya di bank yang itu, atau sekian rupiah, berikan, bisa jadi untuk perorangan, berikan kepada keponakanku si fulan yang dia sekarang belajar ilmu syar'i, mungkin masih tahap pesantren atau sudah kuliah, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan wasiat. Wasiat untuk menyerahkan barang yang sudah diikrarkannya dari awal oleh si pemilik harta. Sebelum ayat-ayat waris turun, wasiat ini yang berlaku dalam pembagian waris. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana al-malu lil waladi wa kanat al-wasiyatu lil walidaini فنسخ الله من ذلك ما أحب وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. Hadis riwayat nomor 2747 yang dikeluarkan dari Bukhari dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari mengatakan bahwa
bahwasanya dia meriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, dahulu sebelum turun ayat waris, ya, ada firman Allah yang mengatakan, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Allah Azza wa Jalla diwajibkan kepada kalian bila telah dekat datang ajal, sebelum sakaratul maut, mungkin sakit berat, akan diwajibkan dia untuk, dan dia orang yang ini akan sakaratul maut ini, sebelum sakaratul maut ini sedang sakit berat, dia memiliki harta yang banyak, khairan, apa yang diwajibkan? Al-wasiyah, diwajibkan dia berwasiat lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada siapa wasiatnya? Kepada kedua orang tua, ayah ibunya, umpamanya wal aqrabin, dan kerabat dekatnya, saudara saudarinya, pamannya atau apa, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dan ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum ayat waris turun, maka bila seseorang dalam kondisi keadaan berat, sakit berat, dia akan mengatakan, kalau saya wafat, saya wasiatkan ruko yang sebelah kiri itu untuk ayah saya, ruko setelahnya yang nomor 2 dari kiri itu ya, kiri ada nomor 2 dari kiri untuk ibu saya, nomor 3 dan 4-nya saya punya saudara saudari 5 orang, mereka bagi rata. Ya, itu dahulu pembagian harta sebelum turun ayat waris. Untuk anak-anak mana? Sisa dari yang dia omongkan tadi, yang dia ikrarkan wasiat, itu milik anak-anak. Andai tadi ada 6 ruko, sisa berapa? 2 inilah yang untuk anak-anak. Kalau 10 ruko, sisa 10 kurang 4, 6 ini yang untuk anak-anak. Seperti itu. فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَ. Lalu Allah membatalkan hukum itu sesuai yang diinginkan oleh Allah. وَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Allah menjadikan untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Waja'ala lil-abawayni likulli wahidin minhuma as-sudus. Lalu Allah menentukan untuk kedua orang tua dari yang akan meninggal ini, hak hartanya masing-masing mereka mendapat 1/6. Waja'ala lil-mar'ati sumuna war-rubu'a. Dan Allah memberikan untuk istri 1/8 dan 1/4. Wal-zawji as-saqara war-rubu'a. Allah menentukan untuk suami
mendapatkan setengah dan atau seperempat. Ini yang ada di ayat waris. Jelas? Maka ayat yang mewajibkan wasiat batal, dibatalkan oleh ayat apa? Waris. Ya. Ketentuan sebelumnya seperti tadi, setelah turun ayat waris, Allah mengatakan yusikumullah di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan ayat 176. Maka wasiat yang wajib tadi batal. Tadi wasiat wajib. Jelas? Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan, membatasi hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, wa'ati kulna li hakim haqqahu fala wasiyata biwarith. Rasulullah SAW, maka bagikanlah setiap orang yang berhak akan haknya pada harta waris seperti yang Allah tentukan, dan tidak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Berarti yang mendapatkan warisan tidak boleh mendapatkan wasiat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ini di akhir Islam, di akhir wafatnya Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang penaklukan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah, itu beliau setelah Makkah takluk, sakit beliau luka, sakitnya berat. Lalu Rasulullah SAW menjenguknya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya meninggalkan seorang anak perempuan, cuma satu anak perempuan, dan aku memiliki harta yang banyak. Bolehkah aku berwasiat sulusai mali dengan 2/3 dari hartaku? Maka kata Rasulullah, tidak. Lalu Sa'ad mengatakan lagi, an-nis ya Rasulullah, setengahnya boleh? Rasulullah mengatakan tidak. As-sulus ya Rasulullah, sepertiganya boleh? Rasulullah mengatakan as-sulus wa thulusu katsir, sepertiga boleh, tapi itu masih besar. Berarti yang baiknya berapa? Kuranglah dari sepertiga. Nabi tidak mengatakan 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, tidak. Tapi sebaiknya kurang dari sepertiga. Dan dalam mazhab sebagian para ulama, dan itu mazhab Hambali, mereka mengatakan sebaiknya 1/5 dari keseluruhan harta. 1/3 boleh, masih boleh, tapi tidak baik. Lalu Rasulullah SAW memberikan hikmah, maksud, tujuan dalam pembatasan wasiat tadi. Hanya boleh maksimal 1/3, tapi yang afdal, yang lebih baik kurang dari 1/3. Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antallah warathataka aghniya khairun min an tadarahum 'adatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya
dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka menadahkan tangan kepada orang-orang untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Ya. Karena umumnya manusia, siapapun dia, memiliki sifat ego yang tinggi. Iya atau tidak? Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya. Umar mengatakan, sebelumnya aku lebih mencintai diriku dari dirimu ya Rasulullah. La ya Umar, tidak ya Umar, belum sempurna imanmu. Lalu Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku. Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu baru sempurna. Orang pada saat sakit berat, berarti hampir yakin dia akan wafat. Yang penting dia persiapkan apa? Menghadapi hidup setelah wafat. Dengan apa Anda menghadapi hidup setelah wafat? Amal soleh sebelum wafat. Ya. Maka ini injury time. Pada saat Anda sakit berat, itu injury time. Orang dalam kondisi injury time, tentu naluri fitrahnya muncul sifat egonya. Dia tentu akan mengatakan, saya punya uang 5 miliar, ya 1 miliar untuk masjid A, untuk operasionalnya setahun, kalian tak perlu kencang-kencangan uang. Ya, sudah cukup. 1 miliar lagi untuk dakwah sunnah di radio dan televisi Quran, 1 lagi untuk pesantren. Habis. Ada receh-receh saya kasih ke fakir miskin yang ada di kampung ini. Karena dia sekarang dalam kondisi pasti menghadapi kondisi berat setelah wafat. Tapi dampak dari egonya apa? Anak istrinya, ahli warisnya habis sudah. Ya, habis sudah tidak memiliki apa-apa. Jelas. Maka karena itu syariat membatasi maksimal 1/3 wasiat. Boleh untuk kebaikan, ya, dunia dan akhirat. Kalau dia berwasiat, dia mengatakan, ruko yang itu saya wasiatkan untuk imam dan ustadz yang mengajar di komplek ini. Ya, berganti ustadz, ruko tetap hasil sewa ruko sebagiannya untuk maintenance, sisanya berikan ke ustadz yang mengimami kaum muslimin di sini, yang mendamai kaum muslimin di sini. Nas, ternyata itu dia sebelum wafat. Qadar Allah, datang ajalnya. Setelah ajalnya datang, ahli waris itu ternyata nilai ruko itu nilainya lebih dari 1/3. Ya, mungkin lebih 1/3 berapa? 2/3, 2/3 atau 2/4. Lebih dari 1/3 kan ya, 2/4 dan seterusnya. Maka dia mengatakan wasiat itu tidak bisa kami tunaikan. Umpamanya dia
dia itu adalah anggap 2/4, 50% dari keseluruhan hartanya ruko tadi. Anggap umpamanya nilainya 4 miliar, ada uang lagi 4 miliar yang lain, harta yang lain bisa dibagi waris. Maka ditanyakan kepada ahli waris yang lain, bagaimana kalian ikhlas ini wasiat dari orang tua kalian yang memiliki untuk diwakafkan dan hasilnya untuk ustaz yang berdakwah di komplek ini. Kalau kalian ikhlas, kita eksekusi. Kalau kalian memiliki kebutuhan yang banyak, maka yang bisa dieksekusi hanya sepertiga. Dengan kondisi tadi, pokoknya harganya 4 miliar, ya, dijadikan 8 miliar semuanya, sepertiga dari 8 miliar berapa? 2,4 miliar. Ya udah, ini kita jual, kita belikan ruko yang 2,4 miliar, itu yang wasiat dari orang tua kita, ya, dan sisanya kita bagi waris 1,6 miliar. Paham? Itu wasiat dalam syariat Islam. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kalau orang tua tadi, seorang orang tua dalam kondisi dia berat, sakit berat, dia punya ponakannya Masya Allah, hafiz Quran, mengajar tahfiz di masjid di daerah dia tinggal, jadi ustaz juga, mengajarkan umat tauhid, syariat Allah, ya, dan kehidupannya agak berat, ya. Maaf, bukan ponakan, saudara bukannya. Pada saat dia berujar itu, anaknya masih hidup, laki-laki. Berarti ini bisa nggak mendapatkan wasiat? Hah? Tidak. Bisa. Tidak. Saudaranya ahli waris atau tidak? Tidak. Tidak ahli waris karena terhalangi oleh anaknya. Jelas, kan dia punya anak laki-laki, berarti saudaranya bukan ahli waris. Jelas. Tapi si bapak berujar, ya, berikrarkan seperti itu. Dia mengatakan sawah yang itu, kebun yang itu untuk saudaraku yang dia menghabiskan waktunya untuk mengajarkan kaum muslimin syariat Allah, biar terbantu ekonominya, kasihan hidup dia dan keluarganya, ya. Ketika dia berujar, kemudian sebulan 2 bulan setelah itu dia berujar belum wafat. Lalu kemudian anak laki-lakinya wafat. Kemudian setelah itu yang berikrar ini, berwasiat ini wafat, maka wasiatnya tetap berlaku. Nah, wasiatnya jadi tidak berlaku karena dia akan mendapatkan waris. Jelas? Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah Anda mengumpulkan anak mengatakan, ya, kalau Bapak wafat, rumah yang itu untukmu, ruko yang itu untuk perusahaan, untuk abang kalian yang tertua, untuk ibu kalian rumah yang ini. Sah ini? Ini tidak sah. Ini menentang ayat waris.
Ya. Dahulu boleh kapan? Sebelum turun ayat waris, seperti Imam Bukhari tadi mengatakan. Jelas. Yang boleh Anda lakukan adalah oleh anak istriku, Allah sudah menentukan ayat waris. Ya, ayah, bapak, bapak sudah berwasiatkan kalau yang wafat itu uang yang ditabung itu ada 500 juta, serahkan ke lembaga dakwah X, dan itu nilainya 1/6 umpamanya dari seluruh harta bapak yang saya dan bapak itu. Sisanya kalian bagi sesuai yang Allah tentukan. Bapak masih punya orang tua, masih hidup hanya ibu bapak atau kakek nenek kalian, anak-anakku. Dapat berapa itu? 1/6. Bapak dari yang punya harta yang berwasiat ngomong ini. Jelas? Kemudian istri atau berapa? 1/8. Sisa untuk anak-anak kalau ada anak laki. Anak laki dapat berapa? 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jelas? Nah, itu yang boleh Anda lakukan. Tapi Anda katakan lagi, ini skema pembagiannya dalam kondisi ini ya, nggak tahu nanti kalau Bapak masih hidup 9 bulan berubah kondisi kita, sesuaikan dengan apa yang Allah atur di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Itu boleh dan wajib Anda ajarkan anak-anak Anda ilmu faraid, ilmu waris. Di dalam Al-Quran ada jelas dan gamblang di ayat 11, 12, 13, 14 dan 176 dari surat An-Nisa. Cukup? Alhamdulillah, selesai. Ini selesai bagaimana sudah, bagi wasiat dan apa lagi. Silahkan yang mau bertanya. Aduh, belum tanya baru. Oke, baik. Baik. Apa? Baik. Ada mic. Bisa minta mic. Atau sampaikan aja, nanti saya bantu menyampaikan. Ayah saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal. Ayah saya sudah meninggal. Terus ayah saya itu punya sawah di Cianjur, Ustaz. Ayah saya punya sawah di Cianjur. Ininya luasnya 3.300. 3.300 Tapi meter persegi. waktu gempa itu ada longsor sepertiga dari luas 3.300. Itu ayah masih hidup. Waktu masih meninggal. Waktu ayah udah meninggal, terus itu masih 3.300. Berarti waktu setelah ayah baru meninggal tidak dieksekusi itu warisan. Ya karena waktu meninggal masih COVID, jadi kami nggak bisa ke Cianjur untuk mengeksekusi pembagian. Pada saat sudah meninggal, ada longsor di depan Cianjur, jadi hilang sepertiga. Tinggal berapa? Tinggal 2.200. 2.200 dari 3.300. Betul. Masya Allah, longsornya pas, ngambil sepertiga. Ya kurang lebih besar. Kayaknya kan wasiat itu. Nah, cuma yang saya tanyakan, surat-suratnya sawah tersebut dipegang sama teman ayah saya yang katanya diberikan kuasa untuk mengelola. Kuasa mengelola. Ya, mengelola, tapi tidak untuk dimiliki. Itu perkataan ayah saya kepada kami anak-anaknya. Nah, setelah saya menemui
teman ayah saya ini, beliau bilang bahwa ayahmu berwasiat untuk memberikan semuanya untuk saya dan untuk temannya ini, atau kita bagi dua setengah-setengah. Dan beliau tidak merelakan kalau kami sebagai ahli waris mendapatkan semua, karena surat-suratnya masih di beliau. Nah, kalau seperti itu, baiknya apakah kami sebagai ahli waris mengusahakan untuk mendapatkan hak kami, atau kami mengikhlaskan lebih baik itu, karena kami tidak memegang surat-surat dari ahli tersebut. Ya. Ini teman ayah ini, Anda kira-kira Anda sekeluarga bisa mempercayai omongannya enggak? Saya kurang yakin. Kalau kurang yakin, dan ayah pun mengatakan hanya memberi kuasa kelola, suruh dia menghadirkan saksi yang menyatakan ayah Anda mengatakan itu. 2 orang laki-laki. Atau dia bersumpah setelah sholat asar di hari Jumat dengan mengatakan, demi Allah, si fulan bin fulan sudah menghibahkan lahannya kepada saya. 4 kali. Dia ulangi lagi, demi Allah, sungguh si fulan telah menghibahkan sawahnya kepada saya 4 kali. Setelah itu biarkan. Jelas sama-sama mau dilihat mau jadi apa dia seterusnya. Itu dinamakan dengan yaminul ghamus. Yaminul ghamus, sumpah palsu itu dinamakan dengan yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan mengucapnya langsung ke dalam neraka, nggak pakai ngantri. Dan biasanya case di dunia seperti akhirat. Ada seorang dai mengatakan dia mendengar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan ada seorang qadhi menyelesaikan sengketa tanah, kemudian akhirnya karena tidak ada bukti, qadhi meminta orang yang mendakwakan itu miliknya sekeluarga bersumpah. Ialah mahkamah tempat pengadilan dengan daerah mereka ada sekitar 40 kilo. Setelah mereka bersumpah, sumpah palsu tadi, pulangnya semuanya dilindas trailer dan mati sesaat itu juga. Karena ini kekurangan ajaran yang luar biasa, memakai nama Allah untuk mengambil hak manusia dengan tidak cara yang benar. Kalau dia hanya mencuri tanpa bersumpah atas nama Allah, itu sudah bagian dari dosa besar. Sekarang mencuri, menghalalkan harta orang dengan menggunakan nama Allah Jalla fi'ula. Cukup. Tanya selanjutnya. Tapi sebelum itu dipraktekkan, ingatkan dia, ini sumpah palsu, artinya Romus langsung menenggelamkan pelakunya. Kalau dia ternyata tidak benar, menenggelamkan pelakunya langsung ke dalam neraka tanpa ngantri. Pertanyaan selanjutnya, ayah saya meninggal dan meninggalkan 1 istri, 3 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Setelah beberapa waktu lamanya
kurang lebih 10 tahun, anak laki-laki yang pertama meninggal dan meninggalkan 3 anak laki-laki. Sampai sekarang harta waris belum dibagi, 1 rumah 4 bidang tanah. Bagaimana cara baginya? Mau dibagi apa tidak juga? Kalau tidak berbagi, ngapain tidak sampai? Ya, eksekusi secepatnya. Ini hak orang-orang yang sudah Allah tentukan. Ini lebih kuat daripada seseorang yang mengatakan ini ambil hibah, lebih kuat karena ini Allah yang menentukan pemiliknya. Maka pembagiannya istri 1/8, sisa anak 7, 6, 7 pas. Ya. Hartanya dibagi 8, istri 1, anak laki-laki masing-masing dapat 2, anak perempuan 1. Apa artinya ini bagi 8? Rumah itu milik 8 orang. Istri 1, anak perempuan 1, laki-laki 2. Bila ada pemasukan dari rumah tersebut dibagi 8. Bila ada pengeluaran dibagi 8 juga sesuai porsi saham kepemilikan. Kalau dijual dibagi 8 juga. Ya. Kemudian yang bagian 2/8 milik anak laki-laki yang sudah wafat diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya hanya 3 anak laki-laki, istri sudah wafat juga. Kalau hanya 3 anak laki-laki dibagi 3. Allah. Dan selanjutnya, kira-kira 3 tahun yang lalu saya sudah menulis wasiat. Masya Allah, sekarang belum wafat juga sudah 3 tahun. Wasiat itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, pada saat sakit berat. Kalau Anda masih segar, ya, kalau Anda mau tidur, utang yang disampaikan, bukan wasiat. Utang si fulan, saya ada utang ke anu, rumah dan segala macam, itu disampaikan. Kalau Anda yang malam tidur nggak bangun lagi, sudah tahu. Wasiat untuk ponakan-ponakan kakak-kakak saya. Di antaranya ada yang menolak wasiat. Ada yang menolak wasiat saya di Gmail. Apa artinya? Keluarga sudah saya sampaikan juga. Urus jenazah saya dengan cara yang syar'i. Pertanyaan, kalau mereka tidak menunaikan wasiat saya secara syar'i, apakah pemberi wasiat berdosa? Apakah sudah gugur kewajiban pemberi wasiat? Wasiatnya bunyinya apa? Hanya menyelenggarakan mengurus jenazah dengan syar'i. Yang harta saya tidak temukan di sini ada wasiat. Kalau minta diselenggarakan secara syar'i, wasiatkan, ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain ini. Yang dosa adalah mereka, Anda sudah tidak berdosa. Saya dari kecil sampai menikah tinggal dengan ibu angkat saya. Dia adalah adik ibu kandung saya, yang bibi. Dan dia tidak punya anak. Sampai meninggal, ibu angkat saya tinggal bersama saya. Waktu ibu angkat saya meninggal, saya menemukan surat wasiat ibu angkat saya yang menyatakan bahwa apabila ibu angkat saya meninggal, rumah itu
rumah ibu angkat menjadi milik saya. Pertanyaan, apakah surat wasiat ini sah meski tidak bermaterai? Dan apakah rumah tersebut menjadi milik saya ataukah termasuk harta waris ibu angkat saya yang harus dibagi? Terima kasih. Wallahu a'lam. Bila tidak ada bukti penguat, tentu Anda tinggal sampaikan kepada ahli waris bibi ini. Dia masih punya suami kah? Atau dia punya saudara-saudari kah? Ya, untuk ahli warisnya. Anda sampaikan kepada mereka ada wasiatnya ini. Kalau mereka menyetujui, ya, walau nilainya lebih dari sepertiga harta ibu angkat tadi, maka boleh Anda terima. Bila mereka tidak menyetujui, maka hanya boleh sepertiga saja kalau mereka mengakui itu wasiat. Kalau mereka tidak mengakui, tentu Anda tidak bisa mengeksekusi karena tidak ada tercatat di atas materai dan tidak ada saksi. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya janda cerai mati tanpa anak. Saya menikah selama 31,5 tahun. Dan selama menikah saya bekerja dan juga turut membiayai rumah tangga, termasuk merenovasi rumah yang ditinggali bersama suami. Rumah dan tanah yang kami tempati adalah pemberian orang tua suami pada saat awal pernikahan kami. Seluruh saudara suami juga telah diberi tanah dan rumah dari orang tua suami. Semasa hidup suami saya berkali-kali menyampaikan ke saya bahwa kalau dia meninggal, tanah dan rumah yang kami tempati tersebut menjadi milik saya. Berarti sah ucapannya? Tidak. Kalau istri ahli waris atau tidak, maka tidak sah wasiatnya. Dia akan mengatakan kalau dia wafat, rumah milikmu. Kalau dia mengatakan ambil ini milikmu sekarang juga, nah itu sah. Tapi karena sudah terlanjur dan tidak mengerti syariat Allah, ya sudah statusnya tidak sah. Ya, kalau Anda dulu tahu, Anda terus ngomong, Mas, kalau mau gitu saya nggak dapat, langsung aja bilang, ini aku hibahkan kepadamu, ini materai sudah ada, tolong tanda tangan sekali lagi. Nah, panggil tetangga 2 orang, tanda tangan saksi. Ya, kalau Allah masya'afa'al sudah terjadi, tidak bisa diulang kembali. Maka perlakuannya sekarang, Anda mendapat hak waris dari rumah tersebut, dan kalau Anda ikut merenovasi, tujuannya bukan untuk membantu suami, tapi sekedar menyimpan uang di rumah dalam bentuk rumah, maka tentu Anda harus hitung berapa uang itu dan berapa persentasenya ketika uang disetorkan untuk perbaikan rumah tadi. Kalau sampai 10%, berarti 10% dari rumah milik Anda dahulu. Setelah itu sisanya Anda mendapatkan 1/8. 2 bulan sebelum suami saya wafat, suami saya menyampaikan di depan saudara-saudara ibunya bahwa apabila dia meninggal, kan ini wasiat namanya, tanah dan rumah pemberian orang tuanya tersebut diserahkan ke saya. 2 bulan setelah suami meninggal, ibunya meninggal juga. Pertanyaan, apakah ini termasuk wasiat suami saya kepada saya? Iya, tapi wasiatnya yang batal. Nah, tidak sah.
Bagaimana dengan tanah dan rumah pemberian orang tua suami ke suami saya tersebut? Apakah menjadi milik saya selaku istri setelah suami meninggal sesuai amanah suami saya? Tidak. Anda hanya mendapat hak 1/8 plus persentase keikutan Anda dalam renovasi rumah tersebut. Kecuali saudara-saudari suami Anda mengikhlaskannya. Anda tanyakan, kumpulkan kepada mereka, jangan tipu mereka. Jangan tipu itu, kalau ada diamkan, mereka akan tahu bentuk, kalau mereka sudah tahu. Kumpulkan, sampaikan. Setelah saya pelajari, ternyata wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Saya ahli waris 1/8 dari rumah suami, maka wasiatnya batal. Maka 1/8 milik saya, 7/8 milik ahli waris, kecuali saudara-saudari dari suamiku, ipar-iparku yang mengikhlaskan untuk semuanya. Minta satu-satu. Abang ipar ikhlas, abang ikhlas, kakak ipar, adik ipar ikhlas, ikhlas semua. Alhamdulillah. Berantemnya ketawa. Ini menaya. Kayaknya berantem. Yang 78. Kalau harganya 8 miliar, 7 miliar. Ya. Itu yang maksud saya, jangan bohongi mereka. Kalau Anda diamkan, pasti mereka nggak berani nuntut, mereka juga nggak ngerti syariat Allah. Tapi Anda yang tahu, ya, tidak akan ada rugi di dunia dan di akhirat kalau Anda mentaati Allah dan Rasul. Sampaikan apa adanya. Atau apakah menjadi harta waris suami harus bagi ke saudaranya? Iya, 7/8-nya. Iya. Saat ini saya sendiri masih tinggal di rumah tersebut karena tidak ada tempat tinggal lain. Namun saya bingung mau tinggal di mana kalau rumah dan tanah harus dijual dan dibagi karena peninggalan suami hanya itu. Ya. Jangan Anda khawatir. Suami memang telah wafat, anak tidak ada, ya. Tapi Allah Jalla fi'ula tidak pernah menyia-nyiakan makhluknya. Kalau kita lihat saja hewan yang tidak punya kecerdasan otak ataupun yang merendah, bisa mereka hidup. Apalagi manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk Allah yang terbaik. Selanjutnya, apakah boleh memberikan wasiat untuk anak yang murtad? Kalau tidak boleh, apakah boleh diberi hibah selagi orang tuanya masih hidup? Bila anak murtad, jangan pikir harta, pikir bagaimana dia mau kembali kepada agama Allah. Ingatkan dia, nanti kau di akhirat pisah dengan kami, dengan ayah ibumu, saudara-saudarimu, ya, dengan kakek, eyang dan seterusnya. Ya. Kalau dia mau harta, ya udah, ibu kasih 100 juta, ayah kasih 200 juta, kembali lagi kepada ilmu Islam. Kira-kira si anak mau nggak masih Islam lagi? Kurang 500 juta, mau Islam. Mau dia masih Islam. Belum juga ya 1 M tadi. Kayaknya kasus itu tahu ini. M betul. Apakah anak yang sah meninggal, yang sudah meninggal setelah ayahnya wafat, masih berhak mendapatkan warisan dan diturunkan untuk cucu-cucunya anak-anak yang meninggal tersebut? Tidak. Ketika dia lebih dahulu wafat, tentu dan ayahnya masih hidup, malah harta dia yang untuk si ayah. Ya, ketika ayah wafat, yang sudah wafat tidak dapat warisan.
Papa saya meninggalkan satu unit rumah. Secara sertifikat rumah tersebut atas nama mama saya. Menurut saudaranya yang membeli rumah itu papa saya. Tapi saat ada renovasi, ada uang mama saya yang terpakai. Tapi jumlahnya tidak diketahui. Masalahnya, mama saya sudah pikun dan tidak bisa ditanya lagi soal pembagian hak rumah ini. Saat dulu beliau belum pikun pun tidak pernah menjelaskan tentang ini. Dan papa meninggal 19 tahun yang lalu. Jadi bagaimana pembagian waris untuk rumah ini, Ustaz? Berapa hak papa saya, mama, kakak, laki-laki saya satu orang, dan saya sendiri perempuan? Lihat di sertifikat rumah dan tanah itu nama siapa. Nah, kalau tidak jelas, bukti yang terakhir adalah sertifikat itu yang menentukan. Kalau atas nama papa dibagi sebagai harta papa. Kalau atas nama istri dari papa Anda dibagi sebagai harta istri. Pembagiannya adalah kalau itu adalah namanya papa Anda, istri dapat seperempat. Kemudian sisa untuk anak laki, anak perempuan. Anak laki-laki satu orang, perempuan satu orang, sisanya dibagi 3, 2/3 anak laki, 1/3 anak perempuan. Dari 7/8. Dibagi berapa jadinya itu? Bagi 24. Istri dapat 3/24. Anak laki-laki satu orang dapat 14/24. Anak perempuan dapat 7/24. Selagi hidup saya berwasiat rumah untuk anak nomor 1. Apa ini? Selagi hidup saya berwasiat rumah untuk anak nomor 3 laki-laki, anak 4. Pertanyaannya tidak ada ham. Alhamdulillah. Jawab komentar saja, bukan jawaban. Komentar ini gak ada gunanya karena Anda berwasiat kepada anak-anak. Wasiat kepada ahli waris batal. Orang tua kami mempunyai anak 8 orang. Qadarullah, satu anak laki-lakinya meninggal. Kemudian orang tua kami mengatakan bagian anak yang sudah meninggal diberikan kepada cucunya. Apakah itu termasuk wasiat? Syukran Ustaz. Dilihat, itu dia wasiat. Tapi dilihat berapa hak yang anak meninggal itu. Bila kurang dari 1/3, ya bisa ditunaikan. Atau 1/3 pun bisa ditunaikan. Bagaimanakah pembagian harta warisan bila kedua orang tua pencari nafkah dan salah satu orang tua meninggal dunia? Apakah harta warisan yang dibagi separuh dari jumlah harta? Ingat, salah satu orang tua masih ada. Perlu diketahui, nafkah yang didapat ibu juga di sana kan untuk keluarga, bukan semata-mata untuk dirinya. Ini yang wafat, laki-laki atau perempuan. Kalau yang wafat laki-laki, yang perempuan ikut bekerja, uangnya ikut untuk rumah tangga atau dia simpan sendiri. Kalau dia simpan sendiri, berarti
yang harta laki-laki murni harta laki-laki dan itu dibagi waris. Allah. Saya ibu anak satu, anak laki-laki sudah menikah plus sudah menikah dan anak. Apakah saya perlu membuat wasiat yang kaitannya dengan pengelolaan harta kami? Jazakallahu khairan. Silahkan. Kalau berkaitan dengan pengelolaan harta, boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda wafat, harta Anda sudah menjadi milik ahli waris, bukan milik Anda lagi. Itu otomatis, perpindahannya otomatis. Suami istri tidak mempunyai anak, istri meninggal memiliki harta, suami mendapatkan setengah bagian, sisa yang bagian setengah buat siapa Ustaz? Buat ahli waris yang lain. Siapa ahli waris yang lain? Ayah ibu dari suami, ayah ibu dari istri. Kalau sudah wafat, saudara saudari istri. Kalau sudah wafat, anak laki-laki dari saudara istri, ponakan istri dari jalur saudaranya. Kalau sudah wafat, sebelum istri ini wafat, adalah untuk paman saudara ayah dari istri. Bila sudah wafat, maka untuk anak laki-laki dari paman istri. Bila tidak ada juga, alhamdulillah semua. Rumah milik istri akan dihibahkan. Apakah harus mendapat persetujuan dari suami? Tidak. Tidak. Dia nasibu mimma tasabu wa nisa'in nasibu mimma tasabna, kata Allah. Laki-laki itu memiliki apa yang mereka usahakan, mereka dapatkan. Istri perempuan juga begitu, kata Allah. Saya punya utang sama mertua, sedangkan mertua saya sudah meninggal. Bagaimana cara membayarnya, Ustaz? Bayar kepada ahli warisnya. Di bank syariah ada produk deposito. Apa hukumnya bunga di bank tersebut? Kalau mau menabung, baiknya pilih yang akad wadi'ah atau mudharabah. Jazakallahu khair. Pilih wadi'ah ya tidak ada pertambahan. Karena dalam Islam, kalau mudharabah bagi hasil, investor dalam hal ini adalah nasabah harus menanggung kerugian bila terjadi kerugian. Anda kan tidak mau berkurang uang Anda, dan bank pun tidak akan mengenakan itu, sehingga menjadi tidak halal pertambahannya. Kalau Anda ingin mengembangkan uang Anda, beli barang yang bisa berkembang harganya, emas, atau beli saham, atau beli surat berharga yang halal, suku, dan lain. Bapak mengangkat anak laki-laki sebelum menikah, berwasiat dalam bentuk kertas. Dalam surat tersebut berwasiat ketiga rumah untuk anaknya dari anak angkatnya. Qadarullah, bapak itu tidak memiliki anak, namun saudara kandung bapak itu sudah meninggal semua. Masih ada keponakan-keponakan. Pertanyaan saya, bagaimana status rumah itu diberikan kepada anaknya dari anak angkat bapak itu, atau keponakan dari saudara kandung laki-laki saja,
atau saudara kandung perempuan yang mempunyai keponakan laki-laki juga dapat. 3 dapat. Dan pertanyaan terakhir, anak angkat apakah dapat pembagian juga kan? Wasiatnya untuk anak dari anak angkat hanya dapat 1/3 dari keseluruhan harta. Sisanya diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya tadi ada saudari masih hidup atau tidak? Meninggal. Di sini saya tidak temukan pernyataan dia masih hidup. Ya, kalau saudari sudah wafat, yang ada hanya keponakan dari anak laki-laki dan keponakan dari saudari, yang dapat hanya keponakan dari anak laki-laki. Yang dapat adalah keponakan anak laki-laki dari saudaranya. Berapa jumlah saudaranya? Seluruh anak laki-lakinya dapat dibagi rata. Ya. Yang anak dari saudari yang tidak dapat, mau laki mau perempuan tidak dapat. Bagaimana jika ibu mertua anak berpesan, jika nanti beliau meninggal seluruh harta dan rumah dibagi rata, suami anak laki-laki satu-satunya. Ibu mertua anak memiliki 2 anak perempuan dan 1 laki-laki suami anak. Anak pribadi selaku menantu tidak berani untuk menyampaikan apa yang tercantum di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jangan disembunyikan ilmu. Ya. Ini firman Allah, sampaikan kepada suami Anda. Dia adalah 2 bagian, saudari-saudarinya 1 bagian. Kecuali dan wasiat omongan ibunya, ibu mertua Anda adalah batal demi hukum. Karena menentangi firman Allah Jalla fi'ula, maka tidak bisa dieksekusi. Semoga warisan yang diberikan kepada cucunya karena neneknya meninggal, apakah boleh seorang cucu mendapat warisan tersebut sedangkan nenek anak meninggalkan anak perempuan 3 yang masih hidup? Terus yang memberikan kepada cucu siapa? Jadi anak adalah cucu dari anaknya yang sudah meninggal lebih dulu dari nenek anak. Jadi gambarnya seperti ini. Nenek anak pertama laki-laki sudah meninggal terlebih dulu. Anak kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Ini masih hidup. Apa hukumnya ketika anak menerima warisan dari nenek anak? Mohon arahannya, Ustaz. Ya, siapa yang menyerahkan ke Anda? Karena dia sudah meninggal. Kalau bibi Anda tinggal katakan, Bi, ini saya tidak dapat warisan kecuali sisa. Bibi masing-masing semuanya dapat 2/3. Sisa 1/3 karena nenek tidak punya anak laki-laki, anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki ditambah dengan cucu perempuan dan laki-laki tetap dapat. Sisanya berapa lagi tadi? 1/3. Itu bukan semuanya. Bisa dipahami? Tapi kalau mereka bilang, ya udah, ini saya banget dengan kalian, ambil aja, alhamdulillah. Orang tua kami memiliki 4 orang anak perempuan dan sudah menghibahkan semua hartanya untuk anak-anak perempuannya dan istri. Apakah ini sah? Tergantung. Kalau sudah dihibah dan sudah serah terima, sah. Tidak ada lagi waris. Kalau sudah serah terima. Kalau tanah, rumah
ditempatin oleh anak-anak tadi dikuasai. Kalau uang masuk ke rekening mereka, kalau emas diterima tangan mereka. Ya, seperti itu. Ayah kami masih hidup, alhamdulillah. Terus suaminya masih hidup tapi harta sudah dikasih ke anak-anak. Terus suaminya ngapain? Kemudian apabila ada perselisihan di antara anak dan orang tua, apakah hibah ini bisa dibatalkan? Saya pertanyaan saya, sudah diserah terimakan atau belum? Kalau sudah diserah diterimakan, hibah ayah kepada anak bisa batal. Karena Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Artinya kalau ayah datang ke rumah anda, dia bilang, mana sertifikat rumah kamu? Oh iya, dia ayah. Makasih, ayah mau jual. Halal. Ada ayah seperti ini, tapi dia halal. Ayah bilang, mana? Sini ayo, antar ayah ke bank. Coba lihat berapa isi tabungan. 300 juta ya, tinggalkan 10.000, sisanya tarik tunai. Itu apa? Ayah mau nikah lagi. Halal. Tapi sepertinya ayah seperti ini belum muncul. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anak-anak yang berbakti. Ya. Maka bisa dia rujuk dari hibah. Adapun ibu ke anak tidak bisa rujuk. Maka kalau sudah serah terima tadi, tidak bisa rujuk lagi. Kecuali anak-anak enggak nyaman karena ayah masih hidup, dia ayah butuh kebutuhan yang membatalkan atau dia menghibahkan kembali. Saya punya anak 4, semua bukan anak saya. Saya punya anak 4, tapi semua bukan anak saya. Angkat maksudnya ya. Bagaimana pembagiannya? Saya masih ada saudara kandung 3. Saya berarti masih hidup kan ya? Ya terserah anda kalau anda masih hidup. Tapi setelah anda wafat, anak angkat tidak dapat, yang dapat hanya saudara kandung 3 tadi, mereka bagi 3. Ya. Kalau anda ingin berwasiat, bisa anda katakan 1/3 ya, dari harta saya untuk anak angkat saya yang 4 dibagi rata, itu bisa. Ya, seperti itu. Apabila seorang dari gadis sampai pensiun kerja di bank dan asuransi, sekarang sudah sepuh, beliau sudah tidak punya anak, sudah tidak ada suami, kami adik-adiknya sebagai ahli waris, halalkah harta itu? Harta itu kalau dia ketika bekerja di tempat ribawi tadi, dia tidak tahu bahwa bekerja di situ haram, halal atau itu untuk dia dan untuk diwariskan. Karena Allah mengatakan dari ini dapat banyak para ulama, "Maja'uhu bizatun min falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah mengharamkan riba, dia berhenti. Adapun yang telah berlalu halal untuk dia sebelum dia tahu bahwa bekerja di situ hukumnya riba. Apakah saudara perempuan juga mendapatkan waris atau wasiat? Catatan punya anak perempuan. Saudara perempuan, bila anda memiliki anak perempuan, dia tidak boleh dapat wasiat.
karena dia sebagai ahli waris asobah ma'al ghaib, yang mengambil sisa harta Anda bila Anda wafat. Suami sudah meninggal, punya harta rumah, istri dan anak 3 laki-laki. Rumah setelah suami wafat dijual, hasil jual rumah diberikan rumah lagi untuk tempat tinggal istri dan anak-anak. Bagaimana hukumnya? Apakah harus secepat dibagikan kepada ahli waris? Ya. Pembagian warisnya jelas, istrinya dapat 1/8, anak-anaknya masing-masing dapat 1 sisanya, bagi rata 3 anak laki-laki tadi. Bila mereka semuanya setuju, masih berbentuk rumah, belum dicairkan, tidak ada masalah. Seandainya ada salah satu bangunan sudah dijual kepada anak, tapi kita masih tinggal di rumah itu, bagaimana setelah ayahnya meninggal dengan pembagian warisnya antara ada putrinya 2 orang. Gak paham saya. Dijual rumah ke anak, tapi ayah ibunya masih tinggal di rumah itu. Setelah suaminya wafat, pembagian warisnya dibagi, rumah tidak dibagi, kecuali ayah mengakui pembelian batal atau ayah mengakui pembelian sah. Sekarang ayah sebagai ayah ambil lagi untuk ayah, uang kalian, terima kasih, saya tidak kembalikan. Itu iya, uang itu yang dibagi. Tapi kalau ayah tidak mengklaim lagi itu rumahnya, maka tetap dibagi, bukan milik si ayah. Ibu saya wafat Desember 2023, meninggalkan harta benda, uang dan perhiasan, dan masih diproses oleh adik perempuan bungsu. Bagaimana solusi untuk pembagian harta benda tersebut, karena saudara-saudara lain cuek terhadap hal ini? Apakah pembagiannya sama dengan hukum waris yang lain? Ya, sama. Mau uang, mau perhiasan, mau surat berharga, mau saham, semuanya warisan. Apa dampak jika pembagian tersebut ditunda? Pembagiannya tidak ditunda, eksekusinya mungkin yang ditunda. Kalau eksekusinya ditunda, tergantung. Bagi mereka yang merasa cukup hidupnya, mereka tidak eksekusi, nanti aja kalau hidup lagi susah baru dieksekusi, itu tidak masalah. Ya. Kalau ada yang ingin menguasai semuanya, dia mengatakan, kalian kan sudah berkecukupan, saya tidak, boleh saya beli sisa hak kalian dengan cara cicil. Ya. Kalau mereka mau jual, udah itu milik dia sempurna. Allah terakhir. Ada yang saya ingin tanyakan. Suami wafat, 2 anak laki-laki, 1 perempuan, hanya punya 1 rumah. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan sudah mapan pekerjaan dan sudah punya rumah masing-masing. Sedangkan si bungsu laki-laki belum punya pekerjaan mapan, belum punya rumah hasil kerja suami dan saya. Apakah boleh
ikan saya menghibahkan pada anak laki-laki si bungsu 1/4 bagian dari hasil nilai rumah. Kenapa 1/4? Hak Anda istri 1/8. Kalau hak Anda ingin Anda hibahkan kepada anak laki-laki yang bungsu Anda, boleh, tidak ada masalah. Tapi hak satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dan yang lain tidak bisa Anda hibahkan. Ya, terserah urusan mereka dengan adik bungsunya ini, apakah dijual, apakah dihibahkan mereka atau seperti apa, itu terserah mereka. Wabillahi taufiq. Waktu masih ada 4 menit. Satu pertanyaan, boleh. Boleh Ustaz, satu pertanyaan lagi, ada titipan pertanyaan. Ya. Seorang istri bercerai, tidak mempunyai anak, dan menikah lagi dengan suami yang sekarang tidak bekerja, dan istri meninggal, meninggalkan harta yang lumayan banyak. Masih ada kakak perempuannya, harta murni punya istri semuanya. Jadi jatuh warisnya ke kakak perempuan si istri berapa, ke suami berapa. Sekarang suami bawa anak 1 perempuan, ke siapa saja mendapatkan waris dan berapa bagian masing-masing. Suami mendapatkan 1/2. Enak banget. Capek. Yes, benar. Jawab. Sebenarnya itu Bapak. Enggak, ada pertanyaan lebih. Yang 1/2 lagi untuk siapa? Adalah untuk ahli waris yang lain. Hanya saudari perempuan berapa orang? Satu saudari perempuan, dia mendapatkan setengah, berarti habis. Kalau anak perempuan dari suami yang dibawa dapat nggak? Itu kan bukan anak dia, Saya ngerti ya. itu anak tirinya dia. Cukup. Masih ada 2 menit lagi. Tidak ada. Kita tutup. Semoga bermanfaat. Allahumma billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.